Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan, memberikan rezeki yang baik buat teman-teman, amin. Memberikan juga kesehatan, diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap pekerjaannya ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, udah lama banget aku nggak share dan aku nggak bikin tutorial video gitu untuk kelanjutan dasar desain grafis karena banyak kegiatan dan satu dan lain halnya gitu ya, banyak kegiatan di luar sehingga untuk pembuatan konten video itu agak sedikit tersendat-sendat gitu. Tapi mudah-mudahan kedepannya ini akan bisa lancar lagi. Dan teman-teman, aku sendiri tidak akan membahas cuman software Adobe Illustrator saja, tapi kedepannya kita akan juga membahas mengenai software yang lain, terutama Adobe Photoshop, kemudian juga mengenai web design menggunakan content management system. Terus juga yang lainnya kita akan kolaborasi juga dengan teman-teman desainer lain, ataupun juga saya akan membahas tentang bisnis juga, tapi yang ada berkaitannya dengan desain grafis. Jadi bagaimana kelanjutannya? Teman-teman tinggal stay aja di channel ini supaya kita sama-sama bisa belajar. Oke? Selanjutnya kita langsung saja ke videonya. Yuk, gaskeun. Nah, teman-teman, apa sih perbedaan antara Adobe Illustrator dan juga Adobe Photoshop? Perbedaannya itu dari hasil filenya saja, gitu ya. Yang mana kalau kita lihat ini dua-duanya itu adalah produk dari Adobe, dalam artian mereka itu sebetulnya saudara gitu ya. Mungkin adik kakak atau mungkin sepupu ya. Ya, pokoknya saudara deh intinya. Jadi dari toolsnya juga itu tidak terlalu beda jauh gitu ya untuk fungsi-fungsi dari tools kedua software ini. Yang membedakannya itu hasilnya. Kalau Adobe Illustrator itu menghasilkan sebuah gambar berupa bentuk vektor. Adapun kalau Adobe Photoshop itu menghasilkan gambar berupa bentuk bitmap. Nah itu. Adapun kalau pengertian bitmap dan vektor aku sudah sempat jelasin di video yang sebelumnya ya. Teman-teman tinggal cek aja di video di atas di sini ya. Tinggal dilihat sebelah sini atau sebelah sini gitu. Tinggal diklik saja perbedaan vektor dan juga bitmap. Oke, selanjutnya kita lanjut saja langsung ke video tutorial Adobe Photoshop ya. Oke. Baik teman-teman, di sini saya sudah coba masuk ke halaman utama di Adobe Photoshop dan ini kebetulan saya menggunakan Adobe Photoshop yang sisi 2018 ya. Oke. Untuk tampilan pertama sih sebetulnya hampir sama seperti Adobe Illustrator ya. Di sini ada Create New, ada Open gitu. Untuk Create New ini kita akan membuka lembaran baru. Kita akan membuat file baru ya dengan ukuran artboardnya atau dengan ukuran lembar kerjanya bisa diatur, disetting seperti halnya sesuai yang kita butuhin gitu. Kemudian yang open di sini bisa membuka gambar ataupun juga file yang sudah kita buat. Oke, kita langsung coba ke Create New ya. Ya teman-teman, setelah buka Create New ini akan masuk ke dokumen baru ya, new dokumen, yang mana di sini itu kita bisa setting mulai dari nama ya, nama file yang akan kita buat ini filenya namanya apa. Kemudian juga ukuran-ukurannya. Ini nggak beda jauh loh dengan Adobe Illustrator ya, nggak beda jauh gitu. Seperti halnya pengaturan orientasinya juga, pengaturan yang lain-lainnya, resolusi, untuk color modenya juga sama seperti halnya Adobe Illustrator. Ada Cyan, Magenta, Yellow, Black atau CMYK, dan juga ada Red, Green, Blue atau RGB. Nah ini sesuai dengan kebutuhan kita nih, mau apa nih yang akan kita gunain, atau kebutuhan kita membuat desain ini tuh untuk dicetak ataupun untuk cuman file digital saja. Nah itu akan berpengaruh ya terhadap hasil atau kualitas nanti si gambar akhirnya seperti apa. Oke, teman-teman, di sini saya akan coba bikin A4 saja kali ya. A4. Kita masuk ke print, di sini ada print nih, print. Di sini tuh ada A4, ada legal, ada letter dan yang lain-lainnya. Ini sesuai kebutuhan teman-teman mau dibutuhinnya. Misalkan aku butuhnya A4 aja ya, klik A4.
Orientasinya ya udahlah potret saja gitu. Kemudian resolusinya saya kasih 100 aja. Color modenya saya akan bikin RGB aja ya, RGB, red, green, blue gitu ya. Karena kebutuhan ini saya mau bikin poster, ya ibaratinnya untuk file digital lah ya, tidak akan kita cetak. Oke, klik create. Setelah masuk ke bagian artboard atau halaman kerja di Adobe Photoshop ini, teman-teman seperti halnya biasa, tidak beda jauh, saya bilang juga tidak beda jauh dari Adobe Illustrator. Jadi di atas di sini ada menu bar gitu ya, ada file, edit, image, layer, bla 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 dan sebagainya gitu. Kemudian juga di sebelah kiri ini ada toolsnya, alat-alat yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah desain. Baik itu mau menggeser, baik itu mau membuat ellipse, baik itu membuat teks, membuat dan yang lain-lainnya. Pokoknya banyak banget yang bisa kita gunakan di sini ya, di toolsnya itu sendiri. Kemudian fungsinya juga nggak jauh-jauh beda banget sih dengan Adobe Illustrator, tapi kesamaannya ada gitu, termasuk dari coloring di sini ya. Coloring atau si warna itu sendiri hampir sama banget gitu, hampir sama banget dengan Adobe Illustrator. Jadi jika teman-teman yang sudah mengetahui tentang Adobe Illustrator, pas waktu pindah ke Adobe Photoshop saya rasa tidak akan ada masalah gitu teman-teman. Oke, baik, aku akan coba ini sedikit jelasin ya teman-teman, buat tools apa saja yang bisa kita gunakan di Adobe Photoshop ini. Oke, lanjut. Nah, yang pertama di paling atas itu ada yang namanya ini move ya. Oke, move tool ini tuh untuk mindahin. Kalau move itu pindah, move gitu ya. Pindah dari kiri ke kanan, atas ke bawah, atau kemana saja, diputar, dijilat, dicelupin, diputar, ataupun juga mau dipindahin kemana gitu ya. Itu menggunakan tools yang namanya move tool. Ini fungsinya. Kemudian yang kedua ini ada yang namanya rectangle Mercury tool, atau kalau kita menggunakan shortcut yang lebih cepat itu tekan huruf N di keyboard teman-teman. Nah, itu tujuannya untuk menyeleksi bagian objek yang akan diedit nantinya, biasanya seperti itu. Terus di bawahnya itu ada polygon lasso ya. Polygon lasso tool juga ada macam-macam nih, ada 3 variannya. Ada lasso tool, ada polygon lasso tool, ada magnetic lasso tool. Kalau ini manual kita seleksinya gitu. Kalau ini manual, coba aku contohin ya. Kayak aku mau gunain polygon lasso tool. Klik gitu. Nah, jadi ini akan menyeleksi gambar teman-teman, menyeleksi objek atau menyeleksi apapun yang akan nanti kita edit. Oke, lanjut ke bawahnya ini ada yang namanya Megachuan tool. Nah, Megachuan tool itu untuk apa? Kalau Megachuan tool biasanya itu adalah menyeleksi bagian yang akan kita edit sesuai warna ya. Warna putih misalkan, yang putihnya aja kita klik seleksi itu, maka bagian-bagian yang putih itu akan terseleksi. Nah, nanti kita akan praktekkan ya teman-teman, supaya nanti akan lebih jelas juga. Next, selanjutnya di paling bawah itu, di bawah Magic ya, di bawah Magic Wand Tool itu ada yang namanya Crop Tool, Slice Tool, ataupun juga Perspective Crop Tool, Crop Tool maksudnya. Nah, ini yang sering saya gunakan itu, yang sering aku gunakan itu crop tool aja sih. Ini untuk memotong gambar, memotong objek. Awalnya misalkan kita mempunyai sebuah gambar berupa bentuk potret ya, berupa bentuk landscape. Kemudian aku mau potong menjadi potret, nah bisa diseleksi bagian-bagian sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, biasanya aku menggunakan crop tool ini teman-teman. Next, selanjutnya ini ada apakah ini? Oke, frame tool ya. Kalau frame tool ini adalah sebuah tool ya, sebuah tool di Adobe Photoshop yang mana itu tuh sesuai dengan, kalau misalkan contohnya gini deh. Frame tool ini
adalah objek yang bisa disesuaikan, tool yang bisa disesuaikan dengan keinginan kita. Contoh, kalau misalkan kalau misalkan kita menggunakan si frame tool ini, kemudian kita mempunyai satu objek nih, satu gambar bentuknya itu landscape, sementara kita bikin di ukuran frame tool ini adalah potret, maka nanti pas waktu dikombinasikan si gambar tersebut ke dalam frame tool, itu akan mengikuti ukuran dari frame tool itu sendiri, teman-teman. Jadi dari awalnya landscape itu akan menjadi potret karena di frame toolnya kita menggunakan potret. Nah, seperti itulah kira-kiranya. Nanti kita praktekkan, teman-teman. Baik, selanjutnya di bawah itu ada yang namanya eyedropper tool. Nah, eyedropper tool seperti halnya di software Adobe Illustrator itu hampir sama banget. Eyedropper tool itu untuk mengambil sebuah warna ya. Misalkan dari warna gambar yang sudah ada, kita mau ambil warnanya gitu dengan eyedropper tool ini kita gunain gitu. Nah, sehingga warnanya akan sama. Oke, next. Ini ada yang namanya patch tool. Nah, patch tool di dalamnya ada spot healing, ada subnya ya, sub toolnya. Ada spot healing, ada healing, healing brush tool, patch tool, content dan yang lainnya. Tapi biasanya ini saya menggunakan patch tool gitu. Fungsinya untuk apa sih patch tool ini? Jadi si patch tool ini sendiri sih fungsinya banyak banget ya. Kalau biasanya aku gunain itu si patch tool ini untuk membersihin wajah. Kalau di Photoshop tuh biasanya aku membersihin wajah menggunakan si patch tool ini. Awalnya yang dia punya jerawat, punya jerawat, lalu kita gunain itu ya bisa bersih gitu tanpa menggunakan skincare pun ya ada patch tool gitu. Nah, begitulah kira-kira nanti kita akan praktekkan ya teman-teman. Terus next ada yang namanya ini brush tool. Nah, kalau brush tool ini adalah sebuah tools yang bisa digunakan untuk menambahkan objek, baik itu misalkan berupa bentuk berupa bentuk apa sih saya bilangnya, ini dibatinnya kayak kuas lah ya. Kalau misalkan kuas ya, sebuah kuas nih, kalau kita mau ngelukis gitu kan, dibikin sebelah sini, bikin sebelah sini, dia ada gitu. Kita coret ke sini, dia bentuknya seperti itu. Tapi pilihannya di sini bisa berupa bentuk bulat, bisa berupa bentuk kotak, ataupun juga bisa berupa bentuk-bentuk yang lain gitu kan. Dan pengaturannya juga bisa, misalkan warnanya tuh warna solid, ataupun juga si objeknya itu nantinya jadi transparan dan yang lainnya ini bisa gitu. Jadi intinya brush tool gitu ya. Ya intinya mah itulah, nanti kita akan praktekkan teman-teman. Terus kemudian ada yang namanya ini nih, clone stem ya. Clone stem itu ya cloning ya, menduplikasi ya objek gambar gitu ya, seperti itulah. Nah, biasanya yang saya gunain juga historis tool juga hampir sama ya, historis tool. Terus di bawahnya juga ini ada eraser ya, untuk menghapus gambar objek gitu ya. Misalkan hidungnya tuh terlalu mancung, kita hapus supaya jadi pesek ya, enggak juga ya. Jadi untuk menghapus objek yang tidak diperlukan, intinya itu. Kemudian ada gradient. Nah, kalau gradient udah jelas ya, di software Adobe Illustrator pun gradient itu adalah untuk membuat warna ya, warna lebih dari satu gitu. Jadi warna sebelah kiri warna merah, sebelah kanan warna hijau misalkan, atau lebih dari satu campuran warna gitu ya dalam objek tersebut, bisa tuh menggunakan si gradient tuh. Next, selanjutnya saya langsung ke blur ya, blur tool. Nah, ini blur tool nih, udah dilihatin juga gambarnya kan. Kalau blur tool itu adalah sebuah tool yang membuat sebagian objek itu menjadi blur, menjadi tidak jelas, menjadi ya tidak jelas intinya gitu. Jadi ya itulah fungsi blur tool. Jadi kita akan coba nanti ya dalam sebuah foto bagaimana nih kalau misalkan mukanya mau di blur gitu, tapi bisa menggunakan blur tool ini. Oke, next, kemudian ada yang namanya, selain blur tool ada yang namanya
apa sih ini, Dodge Tool gitu ya. Nah, kalau Dodge Tool ini sendiri fungsinya adalah untuk memperjelas gambar. Contoh, di sini kan sudah dilihatin juga ya, ada gambar foto bunga gitu ya, yang mana si bunga ini tuh bisa awalnya tuh dari warnanya tuh kurang jelas gitu ya, kurang jelas ataupun juga kurang tajam, kita gunain ini sehingga gambarnya akan menjadi tajam warnanya gitu. Jadi ini bisa diseleksi secara manual, mana aja nih bagian-bagian yang akan kita kasih tajam, setajam silet, enggak ya, setajam warna yang kita inginkan. Nah itu fungsinya. Terus kemudian ini ada yang namanya pen tool. Nah, kalau pen tool sendiri teman-teman juga udah pada tahu nih pasti fungsinya. Karena sama nih gitu dengan di software Adobe Illustrator juga. Ada pen tool, ada freeform pen tool dan yang lain-lainnya. Jadi ya pen tool lah intinya mah gitu. Jadi fungsinya untuk apa? Membuat sebuah objek yang tidak beraturan dengan bagus gitu, dengan lembut, maksudnya dengan apa ya? Ya pokoknya itu, dengan hasil yang bagus gitu ya, atau mengikuti sebuah objek bisa juga gitu menggunakan pen tool, atau menyeleksi sebuah objek bisa juga dengan menggunakan pen tool. Terus selanjutnya setelah pen tool ada apa lagi? Ada yang namanya horizon horizon type tool, atau bisa dikatakan, bisa disebut text tool ya, horizon type tool. Nah, ini fungsinya untuk membuat sebuah teks. Intinya dalam sebuah desain kita akan membuat sebuah teks ya menggunakan type tool ini, horizon type tool ini. Nggak beda jauh kan dengan Adobe Illustrator? Enggak dong. Oke, lanjut. Selanjutnya ada yang namanya tuh page selection tool. Nah, kalau page selection tool itu ya saat kita menyeleksi sebuah objek, kemudian sebetulnya kita tuh salah posisinya, nah bisa dipindahin untuk penyeleksiannya menggunakan ini. Gitulah kira-kira. Next, selanjutnya di bawahnya itu ada rectangle. Di rectangle-nya itu ada banyak juga tuh, ada ellipse, ada polygon, ada line, ada custom. Nah, ini adalah membuat objek-objek teman-teman. Membuat objek-objek lingkaran, kotak, persegi panjang, persegi ya segitiga, segi 4, segi 8 dan sebanyak-banyaknya. Termasuk membuat line juga. Ada custom juga di sini, custom shape ya. Maksudnya objek-objek atau misalkan gambar-gambar yang sudah default ada gitu ya. Custom itu kayak misalkan kalau nggak salah tuh ada kayak telapak tangan kah, atau bentuk heart hati ya, hati ya pokoknya itu. Nah, terus kemudian apalagi selanjutnya ada yang namanya tuh hand tool ya. Kalau hand tool mah teman-teman juga udah pada tahu dong fungsinya untuk apa ya, menggeser bagian artboard ya, menggeser bagian lembar kerja supaya terlihat nih, ini agak masuk ke sini, ini ada ke sini. Nah, digeser menggunakan hand tool. Kemudian next ada zoom ya, zoom tool, ada zoom in, zoom out. Nah, ini seperti halnya di Adobe Illustrator lah ya, nggak jauh-jauh. Ada zoom in untuk memperbesar, ada zoom out untuk memperkecil tampilan. Nah, di bawahnya juga ada color picker juga ya, sama ya. Ya istilahnya color picker lah ya, atau untuk mewarnai objek yang kita inginkan, baik itu objek berupa bentuk lainnya atau juga berupa bentuk, istilah di Adobe Illustrator tuh ya kayak fill ya dan stroke gitulah ya, atau garis dan juga bidang di dalamnya. Nah, itu teman-teman, itu ada sedikit gambaran yang aku share ke teman-teman mengenai tools yang ada di Adobe Photoshop. Oke, nggak jauh beda kan dengan Adobe Illustrator? Nggak jauh beda, karena mereka itu samaan ya. Oke, baik teman-teman, mungkin video kita kali ini dicukupkan dulu sampai di sini ya. Kita akan pelajari lanjutannya di video berikutnya, yaitu mengenai detail bagaimana caranya penggunaan dari tools yang barusan aku sebutin dan barusan aku kasih tahu secara singkat fungsinya untuk apa saja. Di video berikutnya kita akan bahas tuntas secara detailnya fungsi dari tools tersebut.
Oke ya, teman-teman, tetap stay tune di channel ini dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.